Kami tidak membicarakan membangun rumah, kami membicarakan pembiayaannya. Program Rumah DP 0 Rupiah ini adalah program ambisiusnya Anies Baswedan. Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui. Yang dia canangkan waktu kampanye Pilgub, Anies menentang konsep sewa murah yang digerakkan Ahok waktu menjabat Gubernur DKI. Tapi kalau kita hanya top down, mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya, lalu minta mereka untuk masuk. Di situ perbedaan mendasarnya. Ya jalan satu-satunya ya tetap bertahan. Anies waktu itu dibilang bukan bongkaran loh, itu hanya sajam katanya, operasi sajam. Ya udah dibiarin aja. Nggak taunya besok-besoknya dibongkar, kita belum siap apa-apa. Kapan Anies Baswedan ditangkap? Menurut Anies, konsep sewa itu membuat warga tidak mampu, tidak akan pernah mampu membeli rumah. Kebijakan DP 0 Rupiah itu bukan kebijakan tunggal. Anies bungkam ketika ditanya soal rencana pemeriksaan oleh KPK. Tumben ya, padahal biasanya dia selalu pintar menemukan kata-kata untuk ngeles, meski membingungkan banyak orang. Sepertinya kasus korupsi Tanah Munjul inilah kasus yang paling membuat Anies pusing tujuh keliling. Karena kalau dia salah menjawab, dia akan jadi tokoh penting yang ditangkap karena kasus korupsi tanah senilai ratusan miliar rupiah itu. Ada yang aneh dengan Gubernur tata kata ini. Kini ia seolah kehilangan jati diri. Gubernur yang pandai menata kata hingga bisa mempermainkan rakyatnya dengan bualan manis ala Anies ini, kini bungkam tak bersuara. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Wah, kalau sudah begini tandanya posisinya sudah tidak baik-baik saja. Apakah posisinya sebagai DKI 1 mulai terguncang? Atau dia sudah melihat masa depan suram karirnya sebagai gubernur? Bukan Anies Baswedan namanya jika tidak pandai merangkai kata-kata manis untuk membuai rakyat miskin di Jakarta demi meraih kekuasaan. Masih jelas teringat dalam benak kita bagaimana Anies Baswedan mengobrol kata manis pada rakyat miskin di Jakarta ini. Mereka adalah bagian dari yang kemarin bekerja keras, memenangkan di Jakarta Utara. Hari ini berkumpul bersama, silaturahmi, dan saya sampaikan kepada semua bahwa kemenangan ini adalah kemenangan warga Jakarta. Maka kemenangan kemarin adalah kemenangan kecil. Kemenangan besarnya adalah terlaksananya semua janji-janji, terlaksananya semua program-program, dan insya Allah kita akan jalankan semuanya dengan sebaik-baiknya. Kini setelah tersangkut kasus korupsi pengadaan lahan, namanya disebut-sebut KPK dan akhirnya setelah sekian tahun dirinya seolah kebal oleh KPK, kini KPK berhasil menembus baju besi Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih diam ketika ditanya awak media soal rencana pemanggilan dirinya oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul. Pemanggilan KPK ini bisa jadi sebuah prestasi baru karena selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Awalnya, Anies yang memiliki agen dari SDN 05 Cempaka Putih Barat menjelaskan perihal vaksinasi COVID-19. Anies pun menjawab sejumlah pertanyaan awak media yang berkaitan dengan target vaksinasi COVID-19 hingga aturan makan selama 20 menit di warteg selama PPKM level 4. Namun, begitu ditanya soal rencana pemanggilan dirinya oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah, Anies memilih diam dan langsung pergi. Sudah cukup ya, ujar Anies Selasa 27 Juli dilansir dari Tribun Jakarta. Anies juga sempat mengacungkan jempol ke awak media sambil beranjak pergi. Wow, ada apa ini Pak Anies? Apa Bapak tidur dengan nyenyak malam tadi? Bapak yang biasanya pandai merangkai kata, kenapa kini bungkam? Jika kata-kata Anies adalah bualan semata, apakah bungkamnya Anies ini menunjukkan fakta? Fakta bahwa dirinya tersangkut kasus tersebut? Secara tidak mungkin dong pengadaan lahan berhektar-hektar dengan dana mahal tapi gubernur tidak tahu.
Masa transaksi sampai ratusan miliar gitu gubernur nggak tahu. Apalagi ini untuk proyek pengadaan tanah yang diperuntukkan buat membangun proyek strategis gubernur. Sebelumnya diketahui, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, keterangan Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta diperlukan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Muncul. Terkait program pengadaan lahan, tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami. Begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPD. Begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD. Bersama Pemda DKI, mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi, tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang, kata Firly dalam keterangan di Jakarta Senin 12 Juli. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka, yakni mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Saranajaya, Yuri Cornelis Pinontoan, Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian, dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene. Kemudian, Korporasi PT Adonara Propertindo dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar, KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya 152,5 miliar rupiah akibat kasus tersebut. Sungguh sangat tragis nasib rakyat miskin di Jakarta saat ini di bawah kepemimpinan Anies Baswedan yang katanya pemimpin seiman. Dibuai dengan kata manis saat kampanye, lalu dikibuli setelah menjabat karena tidak diberikan modal usaha OKOC, rumah DP 0 ternyata bukan untuk rakyat miskin. Karena untuk bisa kredit rumah dari bank, maka seseorang harus punya persyaratan ketat, seperti pendapatan bulanan yang pasti sebagai jaminan pembayaran hutang kepada bank. Nah, disinilah titik masalahnya. Kalau menurut saya terlalu mahal, soalnya itu kayaknya buat kelas menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah kayaknya nggak mampu. Kalau untuk rumah cicilan 0% itu ya kalau bisa untuk prosesnya jangan terlalu susah, walaupun dengan budget yang dibilang 180 juta lah. Ya kalau untuk dari saya sih supaya proses-prosesnya tuh jangan terlalu susah gitu. Jadi mudah dimengerti bagi orang-orang seperti kami. Rakyat digusur dan diperlakukan seperti hewan. Mau pindah kemana? Soalnya di sini pada nggak punya tempat. Izin reklamasi diterbitkan, harus menderita karena banjir setelah uang APBD-nya dipotong, uang rakyat dipelorotin hampir 1 triliun untuk Formula E yang tidak jelas. Bahkan di tengah situasi saat ini, rakyat Jakarta malah diminta sumbang perabotan. Bukannya fokus bagaimana rakyat Jakarta bisa semakin banyak yang selamat dari COVID, Pemprov DKI malah menyiapkan lahan pemakaman bagi rakyatnya sendiri. Terima kasih Tuhan sudah memperlihatkan fakta bagaimana kualitas Anies Baswedan yang katanya pemimpin seiman dalam memimpin Jakarta saat ini. Apakah rakyat Indonesia, khususnya rakyat miskin di Jakarta, masih percaya dengan bualan kata manis Anies Baswedan? Artinya masih ada kebijakan-kebijakan di luar kebijakan gubernur yang harus disinkronkan. Artinya kebijakan tentang perbankannya bagaimana. Jadi ini sebenarnya kebijakan yang masih mentah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.